Chapter dibuka dengan diperlihatkan setelah di sini ternyata Kim Tok Tok menyamar yang merupakan ketua satu. Dia mengatakan, benar kok kalau aku suka melatang dan pizza. Kemudian di sini Lee Kyung Ho berkata, Kim Tok Tok ketua tim pasukan khusus satu, apa maksudnya ini? Kemudian setelah itu, setelah para ular berhasil dikalahkan dan juga mata-mata ketahuan, tim 2 dan juga tim 5 mengatakan, apakah ketua tim Goyora yang merencanakan untuk mengumpulkan para bawahan Organusia? Katanya seperti itu. Sejak peristiwa kapal pesiar, aktivitas para ular meningkat hampir 10 kali lipat dan pergerakan pihak organisasi juga mencurigakan. Butuh 10 tahun akhirnya kita bisa menyerang seperti ini. Itu bisa terjadi karena kita sudah menyiapkan segalanya demi hari itu. Pergerakan para ular juga semakin kendur dan pasukan khusus memanfaatkan celah itu. Strategi luar biasa dengan memahami situasi yang menusuk ya. Berkat itu kita bisa mendapatkan 2 benda pusaka sekaligus. Ngomong-ngomong, apa kau masih belum berniat untuk bicara santai denganku? Ucap ketua tim 2. Ketua tim 5 menjelaskan, akan kupikirkan jika kesanku terhadapmu berubah baik. Kalau begitu, jangan lakukan seumur hidupmu. Kalian pasti terkejut dengan situasi yang terjadi sebelumnya, tapi kalian semua sudah menghadapinya dengan tenang. Terima kasih, ucap salah satu ketua. Bahkan di sini dia mengatakan, tunggulah sampai ada perintah berikutnya sambil mempertahankan posisi seperti ini. Baik, kami mengerti. Tunggu sebentar, bukankah kau peserta ya? Iya, ucap Lee Kyung Ho. Kemudian dia pun langsung diusir dan bahkan salah satu anggota khusus mengatakan, kelulusan peserta baru diumumkan besok. Di sini bukan tempatmu. Aku memang peserta tapi disuruh tetap di sini. Siapa yang menyuruhmu? Ucap salah satu pasukan khusus. Orang yang mana? Kemudian ketua tim 2 dan juga ketua tim 5 mengatakan, aku yang menyuruhnya tetap tinggal. Salah satu pasukan khusus itu pun langsung lari dan mengatakan, baik Pak Ketua, mohon maaf aku. Kemudian dari situ kita bisa melihat bahwa Kapten Yo Woo-jin sudah mulai datang dan bahkan dengan menggunakan helikopter. Di sini dia pun turun dan menyapa seluruh anggota. Anggota mengatakan, ketua tim utama, semua istirahat di tempat. Kalian semua sudah bekerja dengan sangat keras. Misi kali ini dijalankan secara rahasia untuk menjerat para ular yang memiliki benda pusaka. Meski mendadak, kalian semua sudah menjalankan peran dengan baik pada posisi masing-masing. Walaupun akan lebih baik jika tidak menjalankan misi itu karena di tempat ini sedang diadakan proses seleksi anggota baru. Misi sukses karena kita tak hanya melindungi tapi juga mendapatkan 2 benda pusaka. Berkat ketua tim pasukan 1 yang telah merencanakan misi kali ini dan juga tanpa kalian semua, misinya tak akan bisa sukses seperti ini. Seluruh anggota pasukan khusus sedang bekerja sangat keras. Lalu, kau, apa di belakang ada sesuatu? Ucap Lee Kyung Ho sambil di sini. Ternyata Kapten Yo Woo-jin melirik kepada Lee Kyung Ho. Kemudian dia mengatakan, jelas sekali kalau dia tak paham, nanti aku akan menyapanya secara pribadi. Ucap Yo Woo-jin. Kemudian setelah itu Yo Woo-jin pun berangkat kembali dan mengatakan, aku akan langsung pergi karena ada misi lain. Selanjutnya aku serahkan pada ketua tim Goyora untuk memberikan informasi lain dan menutup acaranya. Yora pun menjawab, kalian semua dengarkan, keamanan diperketat hingga anggota internal pun tidak dijelaskan tentang misi ini. Meski pasukan khusus harus rutin menerima anggota baru agar bisa mempertahankan jumlah kekuatan, bisa saja ada mata-mata yang bersembunyi sehingga kalian harus tetap waspada dan jangan lengah. Paham? Kami paham, Yora menjawab. Oke, sekarang semua anggota kembali ke markas masing-masing. Baik ketua. Lalu tiba-tiba saja salah satu anak mengatakan, begini ada yang mau saya tanyakan, ucap Lee Kyung Ho. Yora pun langsung mengatakan, Lee Kyung Ho ya, apa yang mau kau tanyakan? Bagaimana dengan tes masuk saya? Soalnya saya gagal dalam misi. Jadi sekarang kau bicara dengan bahasa yang sopan pada aku ya. Sebenarnya tiketnya hanya nilai tambahan dan tidak sepenting itu. Itu ujian untuk melihat kemauan peserta untuk bekerja sama dengan anggota lain di saat terjadi pertarungan. Berarti lulus semua ya? Yora menjelaskan, tidak juga. Para peserta yang menggunakan anggota tim sebagai tameng agar tidak gugur, semuanya gugur. Orang yang mengkhianati tim bahkan di saat ujian percobaan menurutmu akan bagaimana jika dia punya misi yang mempertaruhkan nyawanya sendiri? Begitu ya. Dibanding memusingkan hal itu, sebaiknya kau cepat mengemasi barang-barangmu. Kalau lulus setidaknya selama 1 tahun, kau tak akan bebas. Jadi kau harus membereskan semua urusanmu terlebih dahulu. Lebih tepatnya, kau harus datang lagi besok pagi. Jadi masih ada sisa waktu setengah hari. Begitu ya. Lee Kyung Ho pun setelah diberitahu hal tersebut dan kemudian Kapten Yora pun langsung pergi. Dia mengatakan, tidak lama lagi, aku harus cepat mengemas barang-barangku. Satu lagi, di tugas kali ini, kaulah yang paling berjasa. Meski aku yang merencanakan misi ini punya banyak faktor tak terduga karena benda pusaka itu, bergabunglah dengan pasukan khusus kami. Aku akan memperlakukanmu dengan baik kalau kau bergabung ya. Nah, sampai besok, ucap Kapten Yora. Lee Kyung Ho pun hanya menatap saja sambil dia di sini dicuekkan oleh beberapa anggota pasukan khusus. Bahkan dia mengatakan, apa nanti aku akan bekerja sama dengan para anggota pasukan khusus ini ya. Mendengar hal tersebut, kita pun pindah lagi ke panel berikutnya. Di kediaman ular, nampak salah satu ular mengatakan, jadi
terjadi. Ematos dan Nungsa mati ya, dan 2 benda pusaka pun direbut. Dari suaranya saja aku bisa merasakan kalau Tuan Organus sangatlah marah. Kalau begini aku akan mati, aku harus mencari cara untuk mengatasinya. Kemudian salah satu anggota mengatakan, saya akan menyiapkan para ular yang akan mengalahkan mereka. Organus menjawab, tidak, siapkan seluruh kekuatan pasukan, kuliti mereka semua untuk membayar darah yang dialirkan 2 bersaudara itu. Setelah itu kita pun diperlihatkan di sebuah rumah sakit, yang mana itu adalah tempat Nuna sedang dirawat setelah kejadian insiden di kapal pesiar. Sang ayah yang khawatir terus menunggunya, bahkan tiba-tiba saja ada yang mengetok pintu dan mengatakan, saya Yowujin, Pak Han, apa boleh saya masuk? Masuklah. Yowujin pun menghadap kepada ayahnya Nuna, kemudian dia mengatakan, jadi pasukan khusus ingin melindungi Chaeyun ya? Benar Pak, kini grup Xian sudah tidak aman lagi. Selama beberapa tahun kebelakangan, ancaman terhadap Nona Chaeyun yang sebelumnya relatif kecil menjadi lebih besar. Kami akan menjaga keselamatan Nona. Sebelum itu, apa ada yang harus kuperjelas mengenai kejadian di kapal pesiar? Aku dapat laporan bahwa meski seluruh anggota pasukan khusus diturunkan, tetap saja ada korban. Benar, itu kecerobohan saya. Kau juga pasti tahu butuh puluhan miliar untuk mempertahankan pasukan khusus kan? Ya saya tahu Pak. Aku tak mengerti kalian tak bisa menghentikan mereka meski aku sudah menggelontorkan uang puluhan miliar won. Karena itulah aku mengumpulkan semua rekaman CCTV di kapal pesiar. Dari yang kulihat sepertinya itu tak lebih hebat dari senjata konvensional. Aku tak paham meski kau sudah menjelaskan soal kekuatan core atau arwah. Setelah melakukan kontrak dengan pasukan khusus, kupikir aku bisa sangat mempercayai kalian dan membiarkan putriku lebih sering keluar. Tapi jujur aku sangat kecewa. Kini kondisi putriku terluka dan tak sadarkan diri. Aku jadi berpikir untuk mengganti pasukan khusus dengan prajurit bayaran luar negeri yang lainnya. Mendengar hal tersebut, Yowujin nampak tertekan. Bahkan dia mengatakan, apa dia memutuskan seperti itu ya? Hanya orang yang pernah mengalami ketakutan akan core yang bisa mengetahuinya. Di dunia orang biasa memang sulit untuk memahaminya. Dia hanya menganggap akan lebih efektif jika merekrut pasukan bayaran swasta yang dipersenjatai dengan senapan. Kekuatan aset grup Xian mampu untuk melakukan hal itu, tapi aku harus membujuknya. Kalau bukan kami, siapapun tak akan bisa menghentikan mereka. Bagaimanapun caranya, aku harus membujuknya. Kemudian Yowujin pun mencoba untuk membujuk dan mengatakan, saya tahu kami masih banyak kekurangan, tapi masalah ini tak bisa diselesaikan oleh prajurit bayaran lainnya. Saya terus mengatakan hal ini. Mereka yang memiliki core adalah orang-orang berbahaya dengan kekuatan melebihi manusia. Mereka memiliki kekuatan fisik di atas manusia, Tuan. Orang-orang yang memiliki kekuatan seperti itu mengancam putri Anda dan melakukan pembunuhan. Terlebih lagi, bencana besar bagi umat manusia akan terjadi begitu tujuan mereka tercapai. Kami juga menganggap Nona istimewa dan penting sama seperti Anda, Tuan. Seandainya Anda merekrut tim lain pun, kami tetap akan melindungi Nona. Mendengar hal tersebut, kemudian ayah Nona pun langsung tertawa terbahak-bahak dan bahkan mengatakan, hohoho, aku juga berpikir bahwa omonganku itu sangatlah bodoh. Apa maksudnya itu? Aku sudah memeriksa semua rekaman CCTV yang ada di kapal pesiar pada hari putriku diserang. Yang lebih menarik perhatianku dibanding cerita kalian tentang kekuatan core atau arwah adalah besarnya usaha kalian dalam melindungi putriku. Melihat kalian mempertaruhkan nyawa dan berkomitmen untuk berkorban demi melindungi putriku, aku sadar bahwa aku telah salah mengira. Kekuatan pasukan mereka yang mengerikan dan orang-orang yang bertarung dengan mempertaruhkan nyawa untuk menghalanginya, itu sudah melampaui nilai uangnya. Aku sangat berterima kasih kepadamu Yowujin, karena kalian sudah melindungi putriku dengan mempertaruhkan nyawa kalian. Yowujin pun langsung tunduk kepada ayahnya Han Cheonuna, bahkan mengatakan, terima kasih karena Anda sudah memberi kami kesempatan sekali lagi. Selanjutnya, setelah berbicara dan berbincang dengan ayah Cheonuna, Yowujin pun membawa pasukan khusus untuk melindunginya. Bahkan di sini dia mengatakan, kami akan menjaga keselamatan Nona. Sekarang lakukanlah sesuka kalian ya. Jangan cemaskan uang. Bergeraklah semau kalian. Aku akan mendukung dengan mengerahkan semua kekuatan yang kumiliki. Ucap ayah Nona. Di mana pasukan khusus semakin didukung dan semakin dijadikan. Dan setelah itu kita pun diperlihatkan panel di mana Lee Kyung Ho kembali ke kamarnya dan akan beres-beres. Dia berkata, sudah lama sekali ya rumahku, jam 7.11. Kemudian Lee Kyung Ho pun mengingat sesuatu di mana dia sendiri mengingat kata-kata dari Kapten Yura. Dia berkata, dibanding memusingkan hal itu, sebaiknya kau cepat mengemasi barangmu. Kalau lulus, tidaknya selama 1 tahun kau tak akan bebas. Jadi kau harus membereskan urusanmu terlebih dahulu. Lee Kyung Ho pun setelah memikirkan hal tersebut mengatakan, aku hanya akan membawa barang yang diperlukan ke asrama grup Xian. Tak ada hal khusus yang perlu disiapkan. Tapi kalau bergabung, aku tak bisa keluar selama 1 tahun ya. Apakah tempat itu akan menjadi tempat terakhirku? Aku tak masalah asal tujuanku tercapai sih. Kehidupanku sebagai orang biasa berakhir hari ini. Ya begitulah yang aku rasakan. Di mana Lee Kyung
Kyung Ho mengenang seluruh kejadian-kejadian bersama Nuna, mencari ibunya, dengan arwah-arwah yang lain yang membuatnya ini semakin semangat dan semakin hidup. Bahkan sekolah pun terasa nyaman. Di sini Lee Kyung Ho pun memikirkan sesuatu. Padahal aku menyembunyikan identitasku agar tak masuk pasukan khusus, ternyata malah masuk dengan cara seperti ini. Sekarang kalau bergabung ke pasukan khusus, aku tak akan bisa kembali ke kehidupanku yang biasanya. Ya, tapi aku harus terus maju. Seluruh jawaban ada pada para ular. Lalu tentang ayahku, di mana Lee Kyung Ho mengingat kata-kata terakhir ayahnya yang melindungi dirinya dan bahkan menunggu dirinya. Kupikir ayah sudah membuang kami, tapi ternyata apa dulu ayah melakukan hal yang sama seperti yang selama ini aku lakukan ya? Aku bertarung demi mencari mama, sementara ayah bertarung demi apa? Lalu tiba-tiba saja ketika dia melirik, ada seseorang yang berbicara. Wajahmu kelihatan sedang memikirkan sesuatu yang rumit ya. Apa kau ingin tahu? Yang ternyata itu adalah Shira, yang merupakan malaikat kematian yang langsung ada di kasur Lee Kyung Ho, yang membuat Lee Kyung Ho ini langsung terkejut karena penampilannya. Lalu Lee Kyung Ho pun mengatakan, tentang apa? Apa maksudmu? Shira pun mulai mendekat dan bahkan di sini Shira mulai menggunakan kekuatannya dengan mengatakan tentang hal yang sekarang membuatmu penasaran itu. Setelah didatangi oleh Shira, Lee Kyung Ho pun mulai terkaget. Nanti Shira nampaknya akan memberikan suatu petunjuk kepada Lee Kyung Ho. Bahkan di sini Lee Kyung Ho mengatakan dalam hatinya, bikin kaget saja, aku jadi lupa apa yang sedang kupikirkan karena dia mendadak muncul. Shira pun menjelaskan, apa-apaan ini? Kau lupa apa yang mau ditanyakan? Waktuku mahal loh. Waktu menunggu juga akan dikenakan biaya. Tunggu, aku sedang memikirkan sesuatu. Kau gugup ya? Imut sekali Lee Kyung Ho. Sekarang pikirkanlah sepuasmu ya. Aku akan ada tetap di sini sambil kau memijatku. Shira pun dipijat oleh Lee Kyung Ho. Bahkan Lee Kyung Ho mengatakan, rasanya ada yang ingin kutanyakan pada Shira, tapi apa ya? Apa ya? Mau ku beri petunjuk? Ucap Shira. Kemudian di sini Shira mengatakan, pasti ada hubungannya dengan kontrak. Selama ini banyak yang ku dengar dan alami sehingga aku tahu banyak informasi tentangmu. Tujuanmu melakukan kontrak denganku karena ingin menyuruhku menarik korkan. Kau punya maksud lain lalu membuat kontrak dengan usia hidupku sebagai bayarannya. Lalu kau mau apa setelah mengetahui hal tersebut? Apa maksudmu? Ya, benar apa yang kau katakan tersebut. Aku mendekatimu agar kau menarik kor. Itu sih yang aku lakukan. Meski begitu, apa situasi sekarang akan berubah? Kau menarik dan menggunakan kor, lalu kekuatan itu membantumu, iya kan? Setelah itu Lee Kyung Ho menjelaskan, oh, menarik kor. Kalau tidak, aku yang rugi ya. Bukankah kau bilang begitu? Bukankah kau sendiri yang tak sengaja membocorkannya? Ya, tidak tuh. Siapa bilang aku membocorkannya? Apa maksudnya? Shira pun menjelaskan, baiklah, karena sekarang sudah banyak yang kau dengar, pasti juga ada bagian yang disalahpahami ya. Aku datang untuk mengumpulkan kor yang tersebar akibat ulah seseorang dulu. Walau merepotkan, tapi aku tak tahu apa untungnya jika tersebar lama di dunia manusia akibat ulah seseorang. Apa maksudmu itu? Lalu kenapa aku yang kau suruh untuk mencari kor? Bukankah kau bisa melakukannya sendiri? Shira pun menjelaskan, aku malaikat maut. Dunia manusia akan sangat kacau kalau aku campur tangan secara langsung. Aku tak mau membuat masalahnya jadi lebih merepotkan. Kalau begitu, aku akan memijatmu seperti dulu. Apa ada bagian yang pegal? Ucap Lee Kyung Ho. Bagus, lakukanlah tugasmu ya. Ya, walaupun mungkin kau punya keluhan karena harus menarik kor, tapi seiring waktu kau pasti akan paham. Aku sudah menyiapkan hadiah kecil buatmu. Duduklah, ucap Shira. Sambil Shira di sini menggoda Lee Kyung Ho. Kemudian Shira tiba-tiba saja tangannya masuk ke dalam baju Lee Kyung Ho. Lee Kyung Ho pun kaget. Itu, apa maksudnya itu? Nona Shira, aku merasa aneh. Apa ini? Kemudian Shira menjelaskan, shh, diamlah. Ini sesuatu yang bagus. Oh, luka-lukaku yang tadi masih ada kini sudah sembuh. Kok bisa? Rupanya kau masih sembarangan menggunakan kekuatan arwah ya, ucap Shira sambil dia mengoreksinya. Sembarangan? Gimana maksudnya? Kau tidak bisa mati secara wajar kalau memakainya seperti itu. Kau tak ada urusan lain kan? Iya, begitulah. Ternyata kau sama sekali tidak menanyakan tentang ayahmu ya. Kalau tentang ayahku, aku masih belum menata pikiranku sepenuhnya. Baiklah kalau begitu, ucap Shira, tanyakan saja kalau kau sudah mau menatanya. Lalu, ini hadiah untukmu, ucap Shira. Yang ternyata itu adalah topeng milik ayah Lee Kyung Ho yang pernah digunakan untuk melawan para ular. Bahkan topeng yang diberikan ayah pun bagaimana bisa menyatu lagi. Seiring waktu, aku akan paham ya. Pada akhirnya semua jawaban ada di pasukan khusus. Ayo, aku akan memastikannya dengan mataku sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Dan di sini Lee Kyung Ho membulatkan tekadnya yang awalnya ragu untuk memasuki pasukan khusus, sekarang sudah bertekad untuk memasukinya. Setelah itu kita pun diperlihatkan jumlah beberapa mobil pasukan khusus
khusus yang akan masuki barak. Jumlah peserta yang lulus pun kurang lebih 20 orang, tapi kenapa menyiapkan 3 bus? Itu banyak sekali. Yang itu bus kosong kayaknya sebelumnya pernah diserang ya. Makanya mereka melakukan ini agar tidak ketahuan bus mana yang dinaiki oleh anggota baru. Semuanya pun terlihat tegang, itu wajar. Mulai dari menyerahkan ponsel hingga gangguan dalam rute perjalanan, entah apa yang akan terjadi di pasukan khusus. Tiba-tiba saja instruktur pun datang dan mengatakan, "Oh, instruktur yang diumumkan waktu tes masuk ya. Senang bertemu kalian. Aku Pak Jintai, instruktur di pasukan khusus. Sekarang kita akan menuju ke markas pasukan khusus. Tapi karena jalur masuknya dirahasiakan, kita akan menuju ke sana dengan kalian semua dalam keadaan tidur. Bagi yang tidak setuju, angkat tangan. Dalam keadaan tidur, apa maksudnya ini? Baiklah, kalau begitu, gasnya. Gas pun dilesatkan, di mana orang-orang di sana akan tidur sekaligus. Dan bahkan gas ini pun membuat semua orang langsung pingsan. Lee Kyung Ho pun berpikir, oh, gas apa ini? Keadaanku, apa maksudnya ini? Tiba-tiba Lee Kyung Ho terlelap dan ketika dia membuka mata, dia mengatakan, tempat ini, di atas tempat tidur, apa ini? Kenapa aku ada di sini? Di mana ini? Kalian semua sudah bangun kan? Efek bios gasnya sudah habis. Cepat turun dari tempat tidur kalian. Dalam 1 menit berkumpul di lapangan. Semua orang pun langsung berlari. Dan bahkan Lee Kyung Ho berpikir, apa ini gua? Kalian butuh 5 menit untuk bersiap-siap. Dalam situasi di mana setiap menit dan detik sangat penting, terlambat 4 menit bisa membahayakan semua orang. Tepat waktu berarti nyawa. Sebagai konsekuensi dari terlambat 4 menit, lari 40 putaran. 40 putaran, apa maksudnya ini? Cepat lari, tidak boleh menggunakan kor. Baiklah, semua orang pun lari. Dan bahkan di sini Lee Kyung Ho mulai terengah-engah bersama pasukan yang lainnya. Instruktur mengatakan, larilah hanya dengan fisik kalian sendiri. Lupakan hari-hari kalian sebagai orang biasa. Bergeraklah dengan rasa tanggung jawab. Kalian wajib mematuhi kata-kata atasan. Ulangi kata-kataku. Kami akan bergerak dengan rasa tanggung jawab dan wajib mematuhi kata-kata atasan. Lee Kyung Ho pun yang terus berlari selama 40 putaran merasa capek sekali. Ini pun sudah beberapa putaran. Instruktur bahkan mengatakan, apa kau sudah capek, ha? Berlarilah dengan seluruh kekuatanmu. Baik tuan, semua tiarap. Padahal aku berlari dengan baik, kenapa dihentikan? Rekan kalian ada yang tertinggal. Keselamatan rekan sama pentingnya dengan misi. Jangan hanya melihat ke depan, kalian juga harus memperhatikan rekan di belakang kalian. Lakukan push up 20 kali ya. Lanjutkan sambil mendengarkan aku. Kalian baru masuk ke pasukan khusus. Kalian adalah anggota baru yang masih belum diakui. Karena itu, nanti aku ada lebih banyak batasan selama kalian berada di pasukan khusus. Tentu saja kalian juga tidak bisa bergabung di dalam misi. Jika ingin diakui secara resmi di pasukan khusus, kalian harus mendapatkan 5 tanda tangan dari atasan di sini, paham? Kami paham tuan, ucap Lee Kyung Ho. Dia pun mengatakan dalam hatinya, kami akan diakui setelah mendapatkan tanda tangan dari atasan. Begitu ya. Setelah pusat pun selesai, tiba-tiba saja salah satu anak mengatakan, Pak Instruktur. Instruktur menjawab, ada apa? Kau peserta calon pasukan khusus kan? Benar Pak, saya peserta calon pasukan khusus. Saya membawa ginseng liar yang berumur 10 tahun. Apa Anda mau mencobanya? Terima kasih karena Anda sudah membimbing kami. Silakan makan ini. Namun tiba-tiba saja instruktur langsung menggelepak dan mengatakan, jangan berusaha diakui dengan sogokan yang tak masuk akal semacam ini. Sungguh menjijikan. Kau mau membujukku dengan cara begini, ha? Kau dapat tambahan lari 100 putaran. Mulai. 100 putaran, dia ketat sekali. Rupanya cuma orang yang bekerja sangat keras yang diberi tanda tangannya. Gawat sekali kalau begini. Setelah itu kita pun diperlihatkan di ruangan para ketua pasukan khusus. Di sini nampak ketua wakil pasukan khusus 1 mengatakan, ku dengar para anggota baru angkatan kali ini sudah datang. Apa mereka menjalani pelatihannya dengan baik ya? Pasukan 3 berkata, aku penasaran mau lihat latihannya diam-diam. Lalu pasukan 6 mengatakan, jangan bertindak semaumu lagi. Kau harus menaati aturan dan prosedurnya tahu. Tapi aku mau lihat, yaitu ketua tim 3 pasukan khusus, Wu Corong. Setelah itu kita pun diperlihatkan salah satu dari sana pun menjelaskan sebuah materi kepada anggota baru. Di sini dijelaskanlah dan Lee Kyung Ho pun makan olahraga materi, makan olahraga materi, tidur, makan olahraga materi, tidur, makan olahraga materi, tidur, makan olahraga materi, tidur, terus-terusan. Itulah aktivitas yang dilakukan oleh Lee Kyung Ho setiap harinya yang membuat Lee Kyung Ho ini sudah kelelahan dan tidak terasa waktu pun sudah berlalu selama 5 hari di pasukan khusus. Di sini Lee Kyung Ho pun mengeluh dan mengatakan, ini sudah 5 hari, 2 jam dan 35 menit. Sekarang mau 36 menit. Semua orang pun mengeluh dan mengatakan, kau sudah dapat tanda tangan? Belum, aku gagal. Para anggota baru yang di depanku semuanya berlari dengan sangat kencang. Aku sudah cari tahu dari angkatan sebelumnya, katanya untuk dapat semua tanda tangan minimal butuh waktu 1 bulan. Malah ada juga yang butuh waktu sampai 1 tahun loh. Wah,
1 tahun ini tidak benar, ada yang salah. Akan agak berat jika kau masuk sebagai peserta. Kau tidak apa-apa. Kalau kau tidak nyaman, aku bisa membantumu. Tidak apa-apa, seperti yang Anda katakan, akan lebih baik jika mendapat kepercayaan berdasarkan kemampuan kita sendiri, ucap Lee Kyung Ho. Tapi hal tersebut membuat dirinya terjebak, dan bahkan inilah hal yang disesali oleh Lee Kyung Ho. Dia mengatakan, aku bodoh sekali padahal aku bisa bergabung dengan gampang. Bukan ini yang aku mau. Bagaimana agar aku dapat tanda tangannya? Apalagi ada instruktur yang mencari-cari kesalahanku dan menghukumku tanpa dasar. Aku ingin secepatnya mendapatkan tanda tangan dan lanjut ke tahap berikutnya. Tapi tak ada yang mau memberi tanda tangannya. Makanya sekarang di hari kelima pun, aku masih mengulang semua ini. Ketua tim utama Yo Woo-jin sedang tak ada di tempat karena sedang menjalankan misi. Aku tak punya banyak waktu, jadi aku tak bisa menyia-nyiakan waktu di sini. Aku akan mengerahkan segala cara untuk mendapatkan tanda tangan dalam waktu yang sangat singkat-singkatnya. Setelah hal tersebut terjadi, kita bisa melihat bahwa Kapten Chorong menggunakan kekuatannya dan mengatakan, meski aturan dan prosedur penting, mengincar para anggota baru yang imut juga perilaku terpuji atasan. Iya kan? Kapten Chorong pun langsung bergegas dan mengatakan lagi, karena itu aku akan jadi orang pertama untuk memilih anggota baru yang akan ditarik ke tim kami. Namun tiba-tiba saja ketika sang kapten meloncat, sang kapten langsung ditangkap oleh Lee Kyung Ho dan malah dipangku oleh dirinya. Di sini tiba-tiba saja sang kapten mengatakan, kau yang waktu itu kan dibawa langsung oleh ketua tim utama Yo Woo-jin, benar kan? Senang bertemu denganmu. Yang ternyata di sini Lee Kyung Ho menggunakan tiket yaitu Donjuan Casanova 1726-1799, penakluk wanita legendaris. Bahkan sang kapten Moon mengatakan, saya anggota baru Lee Kyung Ho, siap melayanimu kapten. Waduh, Lee Kyung Ho mulai menggunakan jurusnya.